Shalom, Damai di hati. Shalom. Jemaat Kolom 16 yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Jemaat Kolom 16 lewat media online pada sore menjelang malam hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu saya jemput kita semuanya untuk berdiri dan marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan Jemaat Gemim El Manibang Kolom 16 pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Dan sebelum pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, Bapa kami di surga. Dengan kepala kami tertunduk, tetapi hati kami naik tinggi ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Inilah kami, anak-anak-Mu, umat ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Kami datang lagi bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri atas segala kasih anugerah dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami akan membaca, merenungkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami merasa kami adalah
umat-Mu yang tak luput dari salah dan dosa kami, karena kelemahan kami dan keterbatasan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon Tuhan mengampuni kami semua dari setiap salah dan dosa-dosa yang kami lakukan, melawan akan perintah-Mu, melanggar akan firman-Mu, sehingga kami menjadi berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu Bapa, sehingga kami boleh dilayakkan lagi bersekutu. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melayakkan kami semua jemaat-Mu pada saat ini, dan mampukan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Dalam pembacaan di minggu yang berjalan ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
aku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada minggu yang berjalan ini diberikan tema yaitu pendidikan anak yang berkarakter. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alasan dipilihnya tema ini adalah di sini Gereja Masihi Injili di Minahasa melihat bahwa pendidikan anak yang berkarakter merupakan usaha semua komponen bangsa, mulai dari lingkungan keluarga, jemaat, pemerintah, dan lembaga lainnya yang peduli dengan dunia pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya, seperti tabiat dan watak. Sasaran pendidikan ditujukan kepada anak, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya. Memang masalah yang sering ditemui dewasa ini yaitu ada anak-anak yang masih dalam proses pendidikan dan pengajaran telah mengalami degradasi moral atau karakter, seperti tidak lagi mau menerima didikan dan teguran dari orang tua atau guru. Mereka lebih suka main game, main online, atau internet daripada belajar keras atau datang untuk beribadah. Pengajaran hikmat dan pengetahuan harus diajarkan kepada anak-anak dan jemaat supaya mereka takut akan Tuhan dan boleh menjadi anak-anak serta jemaat yang berkarakter. Dengan alasan tersebut tadi di atas, maka tema perenungan Gereja Masihi Injili di Minahasa di minggu yang berjalan ini diambillah tema pendidikan anak yang berkarakter. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Amsal yang kita baca ditulis oleh Salomo dengan tujuan memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan dan peribahasa atau amsal. Kecintaan Salomo terhadap hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan merupakan suatu pendidikan yang berkarakter terhadap anak dan umat, seperti yang tergambar dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 17 yang sudah kita baca. Bentuk sastra hikmat dalam perikop ini adalah instruksi atau perintah secara moral dan etika dalam memberi pengajaran terhadap karakter anak-anak. Pengajaran tentang hikmat merupakan suatu yang sangat berharga untuk diajarkan seorang ayah kepada anak-anaknya. Hikmat dari Salomo dituangkan dalam bentuk pengajaran, seperti dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Orang tua khususnya seorang ayah tidak boleh mengabaikan didikan yang telah memberikan ilmu yang baik kepada anak.
untuk membangun karakter anaknya. Petunjuk seorang ayah sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pengajaran yang sangat tegas bahwa janganlah meninggalkan hikmat, maka ia akan memelihara kamu. Orang tua tentu sangat tahu kebutuhan anak-anak dan tidak boleh mengabaikan hikmat dan didikan yang sangat berharga dari orang tua. Dalam ayat 3-4 dalam pembacaan kita tadi, di situ mengungkapkan bahwa otoritas seorang ayah nampak dalam mendidik anak-anaknya yang digambarkan masih lemah atau belum menerima pengajaran. Dalam ayat 3 yang sudah kita baca, di situ firman Tuhan berkata, "Karena ketika aku masih tinggal dalam rumah ayahku sebagai anak, lemah dan anak satu-satunya bagi ibuku." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengajaran ayah dan ibunya menjadi dasar dan sumber kehidupan anak yang akan membawanya kepada kesejahteraan spiritual dan material. Jadi, tanpa pengajaran, maka anak itu tidak akan dapat bertumbuh dan memiliki hidup yang baik. Pendidikan dan pengajaran selanjutnya adalah anak yang telah menerima didikan orang tua harus memegang perkataan dan petunjuk untuk dipatuhi. Hikmat yang diajarkan tidak boleh menyimpang dari perkataan mulut yang benar. Pengamsal mau mengatakan bahwa hikmat dan didikan itu harus dihargai, harus dikasihi, sehingga anak tersebut akan terjaga dengan baik. Betapa penting mengajarkan kepada anak-anak agar mereka dapat mencintai hikmat secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak yang mencintai hikmat hendaknya dijunjung dan ditinggikan, supaya anak yang menerima didikan akan menjadi terhormat. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa hikmat dan didikan itu bagaikan mengenakan karangan bunga yang indah yang akan dikaruniakan kepadanya. Bahkan ketika anak mau mendengar perkataan orang tua, akan mendapat berkat seperti tahun hidupnya menjadi banyak, atau biasa orang bilang umur panjang. Dalam pendidikan anak yang berkarakter, pengamsal mengajarkan tentang jalan yang lurus, yaitu takut akan Tuhan, sehingga langkah-langkah hidupnya tidak akan terhambat dan tidak akan tersandung. Selanjutnya di sini pengamsal mengingatkan juga supaya anak-anak dan umat Tuhan tentunya tidak boleh menempuh jalan orang fasik dan mengikuti jalan orang jahat. Biasanya hidup orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan pasti buruk kelakuannya. Istilah jahat dan kefasikan dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan. Mereka merasa tidak tenang. Mereka tak akan tidur kalau sehari saja tidak melakukan kejahatan tersebut. Mereka bahkan merasa menderita seperti orang kelaparan jika tidak melakukan kejahatan dan penindasan. Hal ini tidak boleh diikuti oleh anak-anak yang mendengarkan didikan dari orang tua, khususnya didikan dari seorang ayah, sesuai dengan pembacaan yang sudah kita baca tadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa makna dan implikasi firman Tuhan bagi kita saat ini? Yaitu pertama, pendidikan karakter sangat penting
dalam upaya pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan, baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Peran orang tua dan pendidik atau guru tentunya akan sangat menentukan bagi generasi produktif, generasi berinovasi dan berkreasi dalam mengoptimalkan misi kerajaan Allah. Selanjutnya, makna dan implikasi dari firman yang sudah kita baca, yaitu pendidikan agama Kristen perlu kena sasaran, supaya moralitas dan etika peserta didik bertumbuh atas dasar iman Kristiani. Dalam persekutuan gereja, untuk menghasilkan orang-orang muda yang tahu sopan santun, serta berkepribadian dan bermartabat di tengah-tengah perkembangan dunia global, iklim postmodern, dan 4.0 atau digitalisasi, dan perkembangan industrialisasi yang begitu pesat dan terstruktur. Dan yang terakhir, orang muda pada masa kini seperti orang muda Israel dulu, haruslah mendengar dan mentaati didikan yang bersumber dari firman Tuhan. Mendengar dan mentaati didikan ayah dan ibunya yang juga memiliki wibawa ilahi seperti hikmat. Melalui pengajaran guru dan orang tua, orang muda pada masa kini haruslah mencintai hikmat atau firman Tuhan. Karena hikmat dan firman Tuhan itulah yang akan memelihara dan memberikan kehidupan yang terhormat dan berkelimpahan. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita mengungkapkan syukur kita lewat kita memberikan persembahan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman kebenaran kembali Engkau perdengarkan bagi kami semua, jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami sehingga mereka dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, dan mereka mencintai hikmat-Mu yang akan menjadi awal daripada keberhasilan dan kesuksesan baik anak-anak maupun kami sebagai orang tua. Begitu juga kami bersyukur sebagai anak-anak
kami Tuhan sudah perdengarkan lagi firman yang indah, bahwa sebagai anak-anak kami tetap menjaga, mengasihi, menghormati orang tua dengan mendengarkan perintah orang tua sebagai wakil Allah bagi anak-anak, dan mampukan kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai umat-Mu Tuhan, untuk tetap selalu memelihara hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Biarlah di hari-hari kehidupan kami yang Engkau anugerahkan, kami akan selalu menjadi firman Tuhan yang dapat dibaca oleh sesama kami lewat perbuatan, tutur kata, dan tingkah laku kami setiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, dan persembahan ini akan dilanjutkan ke tingkat jemaat dan juga dilanjutkan sampai ke tingkat sinode. Tuhan kiranya berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat benar-benar diolah dan terpakai untuk pelayanan, kasih, dan keadilan. Baik di tengah Jemaat Kolom 16, Jemaat Elmani Bang, sampai ke tingkat sinode, bahkan pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini sebagai cerminan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dan sebagai wujud ketaatan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami maupun mengembalikan berkat Tuhan sebagai wujud ketaatan kami kepada firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di kolom 16 yang sampai pada minggu ini masih dalam bentuk pelayanan online. Tuhan, kami mohon Engkau tetap tuntun terus kami semua, pelayan khusus, koordinator BIPRA, tim doa, bahkan sampai seluruh jemaat kolom 16 yang ada. Tuhan, mampukan kami, keterbatasan kami untuk bertemu, tetapi kami yakin dan percaya lewat media online yang kami percaya adalah berkat Tuhan bagi kami untuk kami pakai dalam peribadatan. Tuhan, perkenankan kami semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah dan pelayanan sampai kepada jemaat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, mampukan kami semua agar kami dapat mewujud nyatakan kasih Tuhan lewat pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur juga bersama-sama jemaat yang pada minggu yang berjalan ini bersyukur atas ulang tahun baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati kami semua. Juga Tuhan berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab yang ada, baik di rumah, di tempat kerja, tempat usaha, maupun tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menaruh pandemi ini buat kami, untuk membuat kami lebih kuat. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan mampukan kami semua melalui masa-masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dan memberikan kami hikmat untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami Tuhan, mematuhi aturan yang ada, protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik tingkat pusat, daerah maupun sampai tingkat kelurahan, bahkan lingkungan yang ada. Mampukan kami semua untuk dapat mematuhi aturan yang ada, agar kami dapat melalui masa-masa pandemi kami terhindar dari berbagai sakit penyakit. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga topang dalam doa
saudara-saudara kami Jemaat Kolom 16 yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan dari kondisi fisik yang lemah. Di dalamnya kami topang dalam doa Bapak Henry Rawung dan Bapak Refli Supit yang sampai saat ini Tuhan masih dalam kelemahan tubuh dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya berkati terus usaha mereka, keluarga mereka untuk merawat yang sakit. Tuhan kiranya berkati bahkan obat-obat, makanan, minuman. Tuhan kiranya berkati untuk proses penyembuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat yang masih dalam suasana duka, keluarga Lumah Pokodongan. Tuhan kiranya berkati, berikan penghiburan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga kami berdoa buat orang tua dari keluarga Rompas Suru, Ibu Nelly Rompas yang masih dalam proses perawatan dalam tindakan medis. Tuhan kiranya tolong berkati, Tuhan jamah sakit penyakit Oma Nelly yang terkasih. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Oba Nelly dapat memperoleh berkat kesembuhan dan pemulihan daripadamu Bapa. Berkati anak-anak, cucu-cucu yang ikut membantu merawat Oma Nelly. Di dalamnya juga kami topang dalam doa buat Ibu Ripka Rompas Kalalo yang dalam pemulihan. Tuhan kiranya jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan tutup ibadah kolom kita pada saat ini. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam NNBT nomor 28. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan yang seterusnya. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Jemaat Kolom 16 dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, dan lewat ibadah online ini tak lupa kami mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas kita di minggu yang berjalan ini, dan kita sampai bertemu minggu depan dalam ibadah seperti biasa. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.